Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyad Muhtarul Ali dari kelas P3 1C. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menjelaskan atau mempresentasikan tentang sistem informasi dan teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi dan teknologi informasi. Yang pertama, ada pengertian sistem informasi dan teknologi informasi. Yang kedua, ada tujuan sistem informasi dan teknologi informasi. Yang ketiga, fungsi sistem informasi dan teknologi informasi. Yang keempat, komponen sistem informasi dan teknologi informasi. Dan yang kelima, ciri-ciri sistem informasi. Dan yang terakhir, contoh sistem informasi. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Tujuan sistem informasi. Tujuan sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi. Sistem informasi merupakan data yang diubah menjadi bentuk yang berguna bagi para penggunanya. Contoh, untuk dapat berguna, maka harus tersedia 3 pilar, yaitu yang pertama, relevance atau tepat pada orangnya. Yang kedua, timelines atau tepat waktu. Yang ketiga, ada akurat atau akurat dan tepat nilainya. Fungsi dari sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisien kepada penggunanya. Yang kedua, menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya, menetapkan investasi yang hendak diarahkan pada sistem informasi. Selanjutnya, mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi. Selanjutnya, mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi. Dan yang terakhir, yaitu mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Komponen sistem informasi. Yang pertama, komponen input. Yang kedua, komponen model. Yang ketiga, komponen output. Yang keempat, komponen teknologi. Yang kelima, komponen basis data. Dan yang terakhir, komponen kontrol. Ciri-ciri sistem informasi. Yang pertama ialah baru, yaitu informasi yang didapat adalah baru. Yang kedua, tambahan, yaitu informasi yang dapat diperbaharui atau memberi tambahan terhadap informasi yang sebelumnya telah ada. Yang ketiga, kolektif, informasi yang dapat menjadi suatu koreksi dari informasi yang salah sebelumnya. Dan yang terakhir, ada penegas, yaitu informasi yang dapat mempertegas informasi yang sebelumnya telah ada. Lanjut ke contoh sistem informasi. Yang pertama, Knowledge Work System. Yang kedua, Office Automation System. Yang ketiga, Transaction Processing System. Lanjut ke materi teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Fungsi dari teknologi informasi, yang pertama menangkap atau capture, yang kedua mengolah atau processing, yang ketiga menghasilkan atau generation,
Yang keempat, menyimpan atau storage. Dan yang kelima, mencari kembali atau retrieval. Dan yang terakhir sebagai transmisi atau transmission. Komponen teknologi informasi. Aktivitas teknologi informasi terdapat 5 komponen utama, yaitu 1. Perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga infoware, yang kelima yang keempat fireware, dan yang kelima brainware atau user. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Hardware ini adalah perangkat komputer yang digunakan oleh seseorang operator atau brainware. Hardware terdiri dari yang pertama ada prosesor, yang kedua memory card, yang ketiga peripheral, dan yang kelima kabel data. Perangkat lunak atau software. Software adalah media yang menjembatani antara hardware dan brainware atau operator. Software ini dapat membantu mengoptimalkan fungsi hardware dengan menerjemahkan berbagai instruksi yang diberikan oleh operator. Software dapat dibagi menjadi dua, yaitu software system dan software aplikasi. Software system. Software system atau kita kenal dengan operating system atau OS. Dengan adanya OS, maka hardware bisa menjalankan software aplikasi untuk digunakan oleh user atau operator. Beberapa OS yang populer diantaranya, yang pertama ada Windows, yang kedua ada Linux, dan yang ketiga ada Unix. Software aplikasi merupakan aplikasi pendukung yang berada pada OS untuk memaksimalkan kinerja komputer. Berikut beberapa software aplikasi yang cukup populer, di antaranya yang pertama ada Microsoft Office, yang kedua ada Photoshop, yang ketiga ada Corel Draw, dan yang terakhir ada AutoCAD. Infoware. Ini adalah suatu dokumentasi dari sebuah informasi atau data. Fireware merupakan media tempat penyimpanan yang permanen. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyimpan berbagai data yang ada di sebuah komputer. Brainware atau user. Brainware adalah komponen paling penting dari teknologi informasi. Tanpa adanya brainware, maka komputer kita tidak akan bisa beroperasi. Karena sebenarnya fungsi komputer itu adalah alat penunjang kebutuhan seorang user. Tujuan teknologi informasi. Terdapat 3 tujuan, yaitu yang pertama, untuk membantu manusia dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, mendukung dan membuka kreativitas. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan yang terakhir, peranan teknologi informasi dalam bisnis. Peranan teknologi informasi dalam bisnis, yaitu yang pertama mempermudah komunikasi, yang kedua manajemen data, yang ketiga sistem informasi manajemen, yang keempat customer relationship management, yang kelima bisnis dapat beraktivitas selama 24 jam, yang keenam munculnya peluang efisiensi, dan yang ketujuh mengurangi biaya operasional produksi. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.